Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sofi Laila dengan NIM 55522100091. Saya dari kelas 1E dengan prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bab 8, yaitu pendidikan anti korupsi dengan mengangkat isu tren flash sale atau diskon hukuman untuk para koruptor. Perlu kita ketahui bahwasannya ada 3 kriteria seseorang dapat dinyatakan melakukan tindakan pidana korupsi. Kriteria yang pertama adalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, dan sarana-prasarana yang ada. Lalu kriteria yang kedua adalah bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Dan kriteria yang ketiga adalah yang perlu digarisbawahi, yaitu merugikan keuangan negara. Lalu, adapun faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu baik dari internal maupun eksternal. Untuk dari internal sendiri, yaitu dari dalam diri kita, yaitu selalu tidak merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki, lalu tidak memiliki sifat kemanusiaan, yang artinya tidak berpikir panjang dengan apa yang dia lakukan untuk dampaknya, yaitu dapat merugikan keuangan negara. Lalu untuk eksternal, yaitu baik dari aturan, sanksi, hukum, lembaga penindakan, kebijakan, pengawasan, kejaksaan, bahkan polisian, yang justru malah kita sering dengar banyak menutupi kasus korupsi para koruptor, terutamanya para pejabat. Lalu juga adanya revisi UU KPK yang justru malah melemahkan tugas KPK itu sendiri. Baik, kita masuk ke dalam isu ini, yaitu tren flash sale atau diskon hukuman untuk para koruptor. Kalau kita amati, terdapat 3 faktor yang dapat memunculkan tren ini. Faktor yang pertama adalah tren ini muncul atau sudah berjalan 2-3 tahun terakhir semenjak pensiunnya Bapak Artidjo Alkosar dari Mahkamah Agung. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Bapak Artidjo ini amat sangat disegani oleh para koruptor atau ditakuti oleh para koruptor karena ketegasannya dalam menegakkan hukuman untuk para koruptor, yaitu tidak meringankan, tapi justru malah memberatkan hukuman untuk para koruptor, yang artinya untuk memberikan efek jera. Lalu faktor yang kedua adalah kepemimpinan KPK pada saat ini, yaitu di bawah Bapak Firly Bahuri, yang justru malah memunculkan tren ini, yang justru malah mengurangi adanya OTT, yang justru malah membatasi tugas KPK. Lalu faktor yang ketiga atau yang terakhir ini adalah adanya revisi UU KPK yang jelas-jelas melemahkan tugas KPK dalam memberantas korupsi. Tren ini mulai dimanfaatkan oleh para terpidana semenjak Bapak Artidjo Alkosar pensiun dari Mahkamah Agung, yaitu banyak terpidana yang memanfaatkan atau mengajukan PK kepada Mahkamah Agung dengan bertujuan agar dirinya dapat dikurangi hukumannya. Dalam informasi di ICW, Indonesian Corrupt Watch, yaitu setidaknya KPK telah mencatat 20 koruptor atau nama-nama koruptor sebanyak 20 orang yang telah diringankan hukumannya di sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2020. Tren ini tidak hanya terjadi di Mahkamah Agung, tetapi juga terjadi di peradilan bawahnya, yaitu di Pengadilan Tinggi yang baru saja atau kemarin-kemarin telah memberikan sebuah hadiah diskon hampir 30% kepada Bapak Joko Chandra sebagai terdakwa kasus penyuapan aparat hukum. Bapak Joko Chandra ini yang seharusnya mendapatkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara karena diberikan kebesaran hati dan diskon sebesar hampir 30%, hukumannya berkurang 1 tahun menjadi 3 tahun 6 bulan penjara. Adapun alasan hakim memotong hukuman atau memberikan diskon kepada Joko Chandra ini dikarenakan pihak yang terkait telah menjalani hukuman
kasus korupsi sebelumnya, yaitu kasus korupsi Bank Bali, dan telah mengembalikan dana sebesar 540 miliar. Namun, pada kasus yang kedua ini, pengulangan kasus korupsi ini, hakimnya amat sangat berbaik hati memberikan diskon, sehingga mengurangi hukuman Joko Chandra ini 1 tahun penjara. Sangat amat tidak adil. Bukannya menambah hukuman, malah mengurangi efek jera untuk para koruptor. Hakim yang telah memotong hukuman kasus Joko Chandra ini juga memotong hukuman untuk kasus Jaksa Pinangki, yaitu terduga menerima kasus suap korupsi Bank Bali yang dilakukan oleh Joko Chandra. Hakim ini lagi-lagi memberikan kebesaran hati yang sangat besar, yaitu sehingga memberikan diskon yang lebih besar dari kasus Joko Chandra, yaitu memberikan diskon sebesar 60% kepada Jaksa Pinangki, yang harusnya divonis 10 tahun menjadi vonis 4 tahun penjara saja. Lagi-lagi hakim memberikan alasan yang sangat amat tidak logis. Alasan yang pertama adalah katanya Jaksa Pinangki telah menyesali perbuatannya dan rela copot profesinya atau copot jabatannya. Dan dengan alasan tersebut, hakim merasa iba kepada Jaksa Pinangki. Lalu alasan kedua adalah Jaksa Pinangki mempunyai 4 orang anak dan katanya 4 orang anak tersebut harus memenuhi atau harus mendapat kasih sayang dari Jaksa Pinangki, sehingga alasan tersebut dapat mempengaruhi keputusan hakim. Lalu yang ketiga adalah Jaksa Pinangki adalah seorang wanita. Karena itu Jaksa Pinangki harus mendapatkan keadilan. Dan karena itu juga hakim memberikan keputusan dengan memotong atau mengurangi atau memberikan diskon 60% untuk kasus Jaksa Pinangki. Selanjutnya datang lagi ketidakadilan hukuman untuk koruptor, yaitu pada kasus korupsi di masa pandemi, yaitu kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, yaitu dengan mengkorupsi dana untuk satu paketnya memang hanya 10.000, tapi jika ditotal, yaitu yang dikorupsi adalah sebesar 2,7 triliun. Bayangkan, itu uang yang harusnya disalurkan ke masyarakat malah dikorupsi oleh Menteri Sosial itu pada saat itu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Juliari Batubara yang sangat amat tega mengkorupsi dana bantuan sosial. Padahal pada saat itu di bawah kepemimpinan KPK yang pada saat ini, yaitu Bapak Firly Bahuri, sebelumnya berkoar-koar bahwa jika ada yang mengkorupsi atau melakukan korupsi akan dihukum mati. Namun nyatanya yang mati adalah rakyat, bukan para koruptornya. Lalu apakah hukum akan tetap tajam ke bawah dan tumpul ke koruptor? Bayangkan saja, kasus kakek Samirin yang memungut getah karet seharga 17.000 mendapatkan vonis 2 bulan 4 hari penjara. Namun pada kasus Juliari Batubara yang mengkorupsi dana bansos senilai 2,7 triliun hanya mendapatkan 11 tahun penjara. Jika kita bandingkan hukuman kakek Samirin ini, maka seharusnya Juliari Batubara mendapatkan hukuman 28.109.589 tahun penjara. Lalu pada kasus Nenek Minah yang didakwa mencuri 3 buah kakao seharga 2.000 untuk dijadikan benih mendapatkan vonis 1 bulan penjara. Dan pada kasus Jaksa Pinangki yang terbukti menerima suap sebesar 500.000 US dollar melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar 5,25 miliar dan melakukan permufakatan jahat dalam perkara pengurusan fatwa bebas untuk Joko Chandra hanya divonis 4 tahun penjara. Lalu kalau kita bandingkan dengan hukuman Nenek Mina, Jaksa Pinangki seharusnya mendapatkan hukuman selama 6.125.000 bulan atau 510.417 tahun.
Itu baru namanya adil. Indonesian Corruption Watch telah melaporkan di tahun 2021 pada trimester 1 ini, Indonesia telah mengalami kerugian akibat korupsi yaitu senilai 26,83 triliun. Jika tren flash sale atau diskon atau pemotongan hukuman bagi koruptor masih terus berjalan, maka akan hilangnya efek jera untuk para pelaku tindakan korupsi dan mungkin bahkan malah mengundang orang-orang untuk melakukan tindakan korupsi dikarenakan sanksi atau hukumannya yang ringan bahkan dapat dikurangi. Baik, untuk solusi permasalahan tren ini, diharapkannya KPK dapat lebih men-trigger lembaga-lembaga di bawahnya seperti aparat kepolisian serta kejaksaan agar lembaga-lembaga penegak hukum dapat memberantas korupsi lebih efektif lagi dengan terlebih dahulu melakukan pembenahan internal dan pembersihan internal. Karena kami masyarakat menyatakan pentingnya sensitivitas keadilan untuk kami agar kami bisa benar-benar mempercayai keadilan yang terjadi di pengadilan di Indonesia ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.